Alhamdulillahi ba'asa fina Rasulahul azam wa ja'ala ummatahu rasatan khairal umam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Kata Nabi, bakhil al-bakhilu man zukirtu indahu falam yusalli alayya. Si bakhil ialah orang yang apabila aku dituturkan di hadapannya falam yusalli alayya, maka dia tidak membaca sholawat untukku. Orang bakhil, kata Nabi, pelit, tahu pelit, kikir, tahu kikir, kasiran, tahu batu kalau kata tahun 80. Sekali lagi, Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya cinta sama Nabi. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min zahabin fi sabilillah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'du, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Diam, tolong diam. Ini maulid, bukan walimatul urus, bukan walimatul khitan. Muliakan maulid, hormati maulid. Jangan ada yang berbicara. Orang yang berbicara menghadiri maulid berarti dia tidak cinta kepada Rasul. Tolong diam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang saya hormati kepada para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, wabil khusus yaitu Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Karjan Rosidi, Al-Ustaz Agus, Al-Ustaz Diyaudin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan guru-guru kita ini ditambah kekuatan imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
diberikan kekuatan dalam istiqomahnya, ditambah-tambah ilmunya dan ditambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah-tambah istrinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Istrinya tambah cantik. Tak lupa pula kepada pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, yang saya muliakan, yang alhamdulillah saya ucapkan ribuan terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk berdirinya saya di hadapan hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dan tak lupa pula kepada para panitia penyelenggara, yaitu keluarga besar Majelis Taklim At-Taubah beserta para jamaahnya yang alhamdulillah sudah mengorbankan waktunya, pikirannya, hartanya, baik dari segi materi, baik dari segi doa. Hakikat dengan izin Allah pelaksanaan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dapat terlaksana. Mudah-mudahan, alhamdulillah guru kita sudah datang. Ahlan wa sahlan kepada Kiai Haji Ikin Surigin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para panitia penyelenggara dan keluarga besar Majelis Taklim At-Taubah beserta para jamaah, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, ditambah-tambah kekuatannya oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan eksistensinya untuk selalu syiar Islam, dan mudah-mudahan selalu diberikan ingatan untuk selalu memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang setiap tahunnya kita rayakan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan panitia penyelenggara dan keluarga besar jamaah At-Taubah, Majelis Taklim At-Taubah dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah bekerja keras dengan susah payah, yaitu dengan mencari dana untuk perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada malam yang berbahagia ini selain kita panjatkan puja-puji serta syukur atas kehadiran Iraq Allah Subhanahu wa taala, yaitu daripadanya yang kita panjatkan, selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Dengan beribu-ribu nikmat Allah berikan kepada kita, yakni daripadanya nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur diiringi dengan nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua alhamdulillah dapat berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tentunya kita selalu mengharap atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu curahkan, sampaikan, sanjungkan kepada kekasihnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya dan para sahabatnya serta pengikutnya, mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umat. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selaku umat yang terdaftar di baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya melihat tema di sini peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebagian ulama mengartikan bahwa peringatan itu mengandung arti ada 3. Yang pertama, peringatan mengandung arti ada 3. Yang pertama, ada yang diingat-ingat. Siapa yang diingat-ingat? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita mengingat Nabi? Supaya kita semua menambah keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita mengingat Nabi? Supaya kita menambah kesuri toladanan apa yang Nabi telah contohkan kepada kita, supaya akhlak kita mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan oleh Rasul, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak. Yang kedua, peringatan mengandung arti ada yang diingatan. Apa itu yang diingatan? Tentunya kita semua ada yang diingatan. Kenapa harus diingatan? Yang namanya manusia itu tidak luput dari hilaf. Kita ingat nggak siapa tahun kemarin, Maulid tahun kemarin yang ceramah di wilayah kita? Siapa ulamanya? Apa yang disampaikan oleh ulama itu? Tentunya kita lupa. Yang namanya manusia itu tidak luput dari hilaf. Yang ketiga, peringatan mengandung arti ada yang punya ingatan. Yang pertama ada yang diingat, yang kedua ada yang diingatan, yang ketiga ada yang punya ingatan. Siapa yang punya ingatan? Yaitu panitia penyelenggara dan jamaah atobah dan keluarga besar jamaah atobah yang sudah memperingati, mengadakan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kalau orang yang tidak punya ingatan? Artinya orang yang tidak mempunyai ingatan, yaitu orang yang tidak mengadakan Maulid. Berarti kita berterima kasih kepada para panitia penyelenggara. Hadirin wal hadirat, jamaah yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya hanya satu hadis aja kami nyampaikan karena sudah ada guru kita. Hadirnya kita di sini berarti kita telah menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sosok manusia pilihan, manusia luar biasa, manusia mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan namanya pun tidak terpisahkan dengan nama Allah. Ketika Nabi Adam alaihi salam ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Adam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapakah nama Muhammad yang berada di sisi namamu ya Allah?" Allah menjawab, kata Allah, "Haza ismun min asma'i awaladik."
wahai Adam, kata Allah, ini adalah nama-nama dari keturunanmu. Ini Nabi Adam mau tobat, mau mohon ampun kepada Allah. Lalu Nabi Adam berkata lagi kepada Allah, ya Rabb, inni atawassalu hazal bihadzal asma antaghfirali. Ya Allah, aku bertawasul kepada Nabi Muhammad, aku bertawasul kepada nama Muhammad yang kau muliakan, yang kau cintai. Tolong tobat aku diterima olehmu ya Allah. Tolong ampunan aku diterima olehmu ya Allah. Akhirnya Nabi Adam diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya tidak terpisahkan dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Apa kata Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebentar lagi ya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nama Nabi Muhammad tidak terpisahkan dengan nama Allah. Setiap ada nama Allah, ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya tidak akan jadi azan kalau tidak ada Nabi Muhammad. Benar? Benar. Tidak akan yang namanya jadi azan kalau tidak ada nama Nabi Muhammad. Tidak akan jadi iqamah kalau tidak ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak akan jadi sholat kalau tidak ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak akan jadi marhaban kalau tidak ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita hadir di sini, tunjukkan rasa terima kasih kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdhalul makhluqat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila disandingkan dengan nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad masih tetap unggul, disandang gelar yaitu Sayyidil Anbiya, yaitu pemimpinnya para nabi. Nabi Muhammad disandingkan dengan rasul-rasulnya Allah, masih tetap unggul Nabi Muhammad, bahkan disandang gelar Sayyidil Mursalin, yaitu pemimpinnya para rasul. Bahkan Nabi Muhammad disandingkan dengan makhluk-makhluknya Allah, maka Nabi Muhammad masih disandang gelar Sayyidil Makhluk, Sayyidil Makhluqat, yaitu pemimpinnya para makhluk. Apabila Nabi Muhammad ingin disebut presiden, Nabi Muhammad presidennya presiden. Apabila Nabi Muhammad disebut jenderal, Nabi Muhammad jenderalnya jenderal. Apabila Nabi Muhammad disebut panglima, panglima perang, Nabi Muhammad yaitu panglima perang yang paling berani, yang sudah puluhan kali menghadapi perang paling depan. Makanya ini para pejabat negara ini wajib berterima kasih kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi Muhammad itu yang pertama, kan saya sampaikan cuma satu aja. Nama Nabi Muhammad yang pertama, mimnya maujudul makhluqat. Adanya semua makhluk di dunia ini karena Allah mewujudkan Nabi Muhammad. Kalau Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, kita tidak akan diciptakan oleh Allah. Maka kita sepatutnya berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita hadirnya di sini, kita menunjukkan rasa cinta kita untuk mengagungkan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibu tahu nggak Maulid? Tahu Maulid? Maulid sebagian ulama mengartikan Maulid itu kelahiran Nabi. Kelahiran Nabi. Kata Nabi, man azzama maulidi kuntu safian lahu yaumal qiyamah. Siapa orang yang datang ke tempat kelahiranku,
untuk mengagungkan kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, maka aku akan memberikan syafaat pada orang itu di hari kiamat. Mau ibu mendapatkan syafaat dari Rasul? Apa syafaat? Syafaat itu pertolongan. Syafaat itu pertolongan. Bahkan kata Nabi, wa man anfaqa dirhaman fi maulidi, siapa orang yang menginfakkan uangnya sedirham, siapa orang yang membelanjakan uangnya sedirham, siapa orang yang mengeluarkan uangnya sedirham fi maulidi, untuk mengagungkan maulidku, untuk mengagungkan kelahiranku, maka annama anfaqa dirhaman, maka orang itu sama dengan menginfakkan uangnya sebesar gunung fisabilillah, untuk membela agama Allah. Sedirham, tahu sedirham? Nanti tanya sama guru kita, takutnya saya salah. Nanti tanya sama guru kita, sama Bapak Ki Haji bin Solikin. Ya, sedirham kalau nggak salah 600.000 lebih. Jadi kita hitung 700.000. Kalau ibu ngasih buat maulid 700.000 satu orang, apa kata Nabi? Fa'annama anfaqa dirhaman, maka orang itu sama dengan membelanjakan jabalan uang sebesar gunung. Membelanjakan uangnya sebesar gunung untuk apa? Fisabilillah, untuk membela agama Allah. Datang panitia ke rumah, nih saya ngasih maulid 700.000. Subhanallah. Mudah-mudahan tahun yang akan datang lebih meriah lagi dari ini. Nggak usah 50.000. Lihat ngaca rumah dong. Rumah 700.000, insya Allah ibu sama dengan membelanjakan uangnya sebesar gunung untuk membela agama Allah. Kata orang kaya, jangan saya untuk penceramahnya aja. Bahkan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, man azama maulidi, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faka'annama syahida yaumul waqti badarin wa hunainin. Siapa orang yang mengeluarkan uangnya sedirham untuk biaya pembacaan maulid Nabi, ya ini termasuk buat kiainya juga, kiai yang dekat 1 dirham misalkan, faka'annama syahida yaumul waqti badarin wa hunainin, maka sama dengan orang itu mengikuti perang Badar dan perang Hunain dan perang Hunain. Hebat nggak coba? Kalau kita memberikan maulid 700.000, insya Allah kita akan sama dengan membelanjakan uangnya sebesar gunung. Untuk itu, marilah kita tunjukkan cinta nggak itu kepada Nabi? Cinta kepada Nabi? Lakukan, jalankan sunnah-sunnah Nabi. Cinta kepada Nabi, buka botol aqua pakai tangan kiri, diminum pakai tangan kiri, katanya cinta. Jangan dianggap sunnah sepele. Ya, kata Nabi, fa inna syaitan ya'kulu bisimalihi wa yasrabu biha. Maka sesungguhnya makan dan minumnya pakai tangan kiri adalah perbuatan setan. Bu, ibu cinta sama Rasul? Cinta? Kita di sini, hadirnya di sini membaca sholawat bareng-bareng, itu artinya kita menunjukkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hebatnya membaca sholawat dibandingkan dengan keistimewaan membaca sholawat dengan membaca Al-Quran, dengan berpuasa, dengan haji. Kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk berpuasa, Allah tidak berpuasa. Allah memerintahkan kepada kita zakat, Allah tidak berzakat. Allah memerintahkan kepada kita haji, Allah tidak berhaji. Allah memerintahkan kepada kita membaca sholawat, Allah ikut serta membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW bersama para malaikatnya. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bu,
Baca sholawat 1 kali, kata Nabi, man sholla alayya wahidah sallallahu alaihi wasallam asra sholawatin wa hadwa anhu asra khati'atin wa rafa'alahu asra darajatin. Siapa orang yang membaca sholawat kepadaku sebanyak 1 kali, maka Allah akan memberikan 10 kebaikan pada orang itu. Dan siapa orang yang membaca sholawat 1 kali kepada Nabi Muhammad SAW, wa hadwa anhu asra khati'atin, maka akan dihapus orang itu dari 10 kesalahan dosa. Wa rafa'alahu asra darajatin, dan akan ditinggikan derajatnya 10 kebaikan. Orang yang membaca sholawat kepada baginda cuma 1 kali. Hebat gak baca sholawat 1 kali? Setidak-tidaknya kita membaca sholawat kepada Nabi 100 kali dalam 1 hari 1 malam. Apa kata Nabi? Siapa orang yang membaca sholawat 100 kali dalam 1 hari 1 malam, maka hajatnya di dunia Allah kabulkan 30 hajat, dan akan dikabulkan di akhirat 70 kali hajat. Subhanallah. Untuk itu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara, keluarga besar Majelis Taklim At-Taubah bersama beserta para jamaahnya. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Alhamdulillah saya dapat berdirinya di sini wasilah dengan para wasilahnya para panitia penyelenggara. Dan saya ucapkan terima kasih lagi kepada para tokoh masyarakat, terutama Bapak Pak Yakun, kedua Bapak Pak Iwan, mudah-mudahan selalu diberikan eksistensi di dalam syiar Islamnya di wilayah kita semua. Amin. Dan sekali lagi saya tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada penata acara, pengatur waktu yang sudah memberikan kesempatan saya berdiri di hadapan para hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang terdaftar di baginda Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad SAW. Marilah kita membacakan suratul Fatihah untuk bihaqqin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.